Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Balik lagi di video kali ini. Saya akan membuat video presentasi mengenai sebuah materi yang teman-teman mungkin belum tahu ya. Mungkin sebelum kita ke materi inti, kita perkenalkan dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Lestari. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Primagara dengan NIM 61201230989. Saya dari kelas R7 Manajemen semester 3. Nah, video kali ini saya upload untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah teori ekonomi. Jadi disimak baik-baik ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai teori ekonomi. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas beberapa topik yang akan kita belajar sama-sama ya. Yang pertama itu ada konsep dasar mikro dan makro. Kemudian ada elastisitas permintaan dan penawaran. Kemudian ada masalah ekonomi dan teori permintaan dan penawaran, dan ada teori produksi. Mungkin sebelum kita masuk kepada poin yang pertama, di sini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan kepada teman-teman secara singkat apa sih ilmu ekonomi itu. Nah, teman-teman, ilmu ekonomi juga itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Nah, untuk mencapai kemakmuran tersebut, manusia akan melakukan aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi, produksi, dan distribusi. Namun, hal ini dapat memunculkan masalah ekonomi, yaitu ketidakseimbangannya kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan jumlah barang atau produksi yang makin terbatas. Oke, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang konsep dasar mikro dan makro. Nah, ekonomi mikro itu apa sih? Nah, teman-teman, ekonomi mikro itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, pada ekonomi mikro ini mengkaji interaksi individu dalam memproduksi dan mengkonsumsi produk dalam perusahaan dengan ruang lingkup yang lebih kecil. Kemudian ada ekonomi makro. Nah, ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan, termasuk perilaku, struktur, kinerja, dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Nah, ekonomi makro ini mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau ruang lingkupnya itu lebih luas daripada ekonomi mikro. Oke, di slide selanjutnya yaitu ada tentang perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Mungkin teman-teman bisa lihat di tabel di atas, yaitu perbedaan dari ekonomi mikro dan ekonomi makro bisa dilihat dari fokusnya, contoh topik, dan tujuannya. Jika dilihat dari fokusnya, ekonomi mikro itu berfokus pada individu, rumah tangga, dan perusahaan. Sedangkan jika ekonomi makro lebih berfokus pada ekonomi secara keseluruhan. Kemudian dari contoh topiknya, ekonomi mikro itu dari permintaan, penawaran, dan pasar. Sedangkan contoh topik dari ekonomi makro adalah PDB, inflasi, dan pengangguran. Kemudian dilihat dari tujuannya, ekonomi mikro itu bertujuan untuk memahami perilaku individu dan pasar. Sedangkan tujuan dari ekonomi makro adalah memahami kinerja ekonomi secara keseluruhan. Kemudian ada hubungan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Meskipun berbeda fokus, keduanya saling terkait. Keputusan individu dan perusahaan atau mikro secara agregat akan mempengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan atau makro. Misalnya, penurunan permintaan konsumen atau mikro dapat menyebabkan penurunan produksi nasional atau makro. Sebagai contoh penerapannya dari mikro, contohnya itu seorang petani ingin menentukan harga jual hasil panennya dengan mempertimbangkan biaya produksi dan permintaan pasar. Sedangkan contoh penerapan dari ekonomi makro yaitu pemerintah Indonesia ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan investasi asing berlangsung. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan dan penawaran adalah suatu konsep dalam ekonomi yang mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan akibat perubahan harga. Mungkin sederhananya, elastisitas permintaan dan penawaran adalah perubahan yang menunjukkan seberapa sensitif konsumen dan produsen terhadap perubahan harga.
Kemudian ada elastisitas permintaan. Pengertian dari elastisitas permintaan adalah menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta oleh konsumen ketika harga barang berubah. Dan jenis-jenis elastisitas permintaan yaitu ada elastis, yang dimana perubahan jumlah permintaan lebih besar dari perubahan harga. Contohnya seperti barang mewah, barang substitusi banyak. Kemudian ada inelastis atau perubahan jumlah permintaan lebih kecil dari perubahan harga. Contohnya barang kebutuhan pokok. Kemudian ada uniter atau perubahan jumlah permintaan sama dengan perubahan harga. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Faktor yang pertama yaitu adanya barang substitusi, atau semakin banyak barang substitusi, maka semakin elastis permintaan. Kemudian ada proporsi atau pendapatan yang digunakan, yang dimana barang yang membutuhkan porsi pendapatan besar cenderung elastis. Kemudian ada sifat barang atau barang kebutuhan pokok yang cenderung inelastis. Kemudian ada jangka waktu. Dalam jangka panjang, permintaan cenderung lebih elastis. Selanjutnya yaitu ada elastisitas penawaran. Pengertiannya yaitu menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen ketika harga barang berubah. Jenis-jenis dari elastisitas penawaran sama seperti elastisitas permintaan, yang dimana tadi ada elastis, kemudian inelastis, dan uniter. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu ketersediaan faktor produksi, yang dimana semakin mudah mendapatkan faktor produksi maka semakin elastis penawaran. Kemudian ada teknologi produksi. Teknologi yang maju membuat penawaran lebih elastis. Dan yang terakhir yaitu ada waktu. Dalam jangka panjang penawaran cenderung lebih elastis. Selanjutnya yaitu mengapa sih elastisitas itu penting untuk kita pelajari, teman-teman? Jadi ada beberapa alasan mengapa elastisitas itu penting. Yang pertama yaitu dalam pengambilan keputusan bisnis. Perusahaan dapat menentukan harga jual yang optimal berdasarkan elastisitas permintaan. Jadi perusahaan dapat mengambil keputusan atau menentukan harga jual karena dari pertimbangan elastisitas permintaan. Kemudian ada kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat merancang kebijakan pajak atau subsidi dengan mempertimbangkan elastis. Yang terakhir yaitu ada analisis pasar, atau elastisitas dapat membantu memahami dinamika pasar dan perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah suatu kondisi di mana sumber daya yang tersedia terbatas sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Ini adalah masalah yang mendasar yang dihadapi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Kemudian ada masalah-masalah pokok ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi rendah, ketahanan ekonomi terhadap krisis, dan akses terhadap pendidikan dan keterampilan terbatas. Ketika kita sudah mempelajari materi tentang masalah ekonomi, maka akan timbul sebuah pertanyaan, mengapa sih masalah ekonomi tersebut terjadi? Jadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah ekonomi itu terjadi. Yang pertama yaitu ada sumber daya terbatas, sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal yang tersedia di bumi jumlahnya terbatas. Kemudian ada kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia terus berkembang dan tidak pernah benar-benar terpuaskan. Kemudian ada pilihan. Karena sumber daya terbatas, maka setiap individu, perusahaan, dan pemerintah harus membuat pilihan mengenai apa saja yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa produksi tersebut ditujukan. Kemudian materi yang keempat yaitu tentang teori permintaan dan penawaran. Poin yang pertama yaitu tentang teori permintaan. Teori permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Hukum dari teori permintaan secara umum yaitu semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya. Ini karena ketika harga naik, daya beli konsumen cenderung menurun. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri, yang dimana harga suatu barang tertentu dapat
mempengaruhi jumlah permintaan akan barang itu sendiri. Jika harga naik, maka permintaan akan barang tersebut turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan barang tersebut akan naik. Hubungan antara harga barang dan permintaan memiliki pola hubungan yang negatif, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan dianggap tetap. Kemudian ada harga barang lain. Jika terjadi perubahan pada suatu barang akan berpengaruh pada permintaan barang lain. Jika suatu barang tersebut mempunyai hubungan yaitu barang substitusi atau pengganti atau barang komplementer atau pelengkap, barang substitusi adalah suatu jenis barang yang dapat menggantikan fungsi barang lain. Selanjutnya, barang komplementer adalah suatu jenis barang yang dapat melengkapi fungsi dari barang lain. Faktor selanjutnya yaitu pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi seseorang untuk menentukan permintaan terhadap berbagai macam barang. Perubahan pendapatan konsumen memberikan pengaruh juga terhadap perubahan permintaan berbagai jenis barang. Kemudian yang keempat yaitu ada jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan memiliki hubungan yang positif terhadap permintaan. Artinya, jumlah tanggungan akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap suatu barang. Jika dalam suatu keluarga memiliki banyak tanggungan, maka permintaan akan meningkat. Hal tersebut berkaitan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan pada suatu kelompok. Kemudian yang terakhir ada ekspektasi konsumen terhadap harga di masa depan, atau mungkin selera konsumen, yang dimana salah satu faktor yang dapat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap suatu barang. Konsumen akan membeli barang tersebut meskipun harga naik. Sebaliknya, konsumen tidak akan membeli barang tersebut berapapun harga barang diturunkan karena tidak memiliki selera untuk mengonsumsi atau menggunakan barang tersebut. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu tentang teori penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Hukum dari penawaran yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dan sebaliknya. Produsen akan terdorong untuk memproduksi lebih banyak ketika harga tinggi karena keuntungan yang lebih besar. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu ada harga barang itu sendiri, yang dimana semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak produsen yang bersedia memproduksi dan menjualnya karena semakin menguntungkan. Yang kedua yaitu ada harga barang lain, yang dimana faktor pembentuk penawaran lainnya adalah harga barang lain, seperti barang yang digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi barang yang akan ditawarkan. Selain itu, penawaran suatu barang juga dipengaruhi oleh harga barang lain yang bersifat substitusi atau komplementer. Kemudian yang ketiga yaitu ada biaya produksi. Biaya produksi adalah jumlah pengeluaran produsen untuk memproduksi suatu barang. Produsen akan menjual barangnya ketika akan mempertimbangkan biaya produksi yang harus dikeluarkan dan untung yang bisa didapat. Produsen akan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi cara yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Semakin efektif atau efisien proses produksi, maka biaya produksi akan semakin rendah dan jumlah barang yang dihasilkan akan semakin banyak. Yang keempat yaitu ada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan juga mempengaruhi penawaran karena masing-masing perusahaan memiliki target yang berbeda-beda. Contohnya, pada perusahaan yang ingin mendapat untung sebanyak-banyaknya akan menjual barang-barang pokok. Namun ada juga yang mengutamakan inovasi produk di pasar sehingga tidak menjual barang yang langka tetapi memiliki teknologi yang mumpuni. Yang kelima yaitu ada teknologi. Penawaran juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Perusahaan yang menggunakan teknologi canggih dapat menghasilkan barang lebih banyak dengan biaya yang lebih murah. Poin yang ketiga yaitu ada keseimbangan pasar, yang dimana suatu harga barang atau jasa dan juga jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan atau diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang atau jasa tersebut. Secara umum disebut dengan pasar. Keseimbangan pasar mengacu pada suatu keadaan yaitu penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan suatu transaksi pada harga dan jumlah tertentu. Dengan kata lain, keseimbangan pasar terjadi jika jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada harga tertentu
sama dengan jumlah permintaan barang atau jasa pada harga tertentu pula. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Faktor yang pertama yaitu ada penawaran. Penawaran mengacu pada jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar pada berbagai tingkat harga. Yang kedua yaitu ada permintaan. Permintaan mengacu pada jumlah harga atau jasa yang ingin atau dibeli oleh pembeli pada berbagai tingkat harga. Kemudian yang ketiga ada harga. Harga barang atau jasa merupakan faktor sentral dalam menentukan keseimbangan pasar ketika harga barang atau jasa di pasar berada di tingkat yang tinggi. Hal itu cenderung mendorong penjual untuk meningkatkan penawaran, sementara pembeli mungkin mengurangi permintaan mereka. Faktor yang keempat atau yang terakhir yaitu ada faktor lain-lain. Selain penawaran, permintaan, dan harga, ada juga faktor lain yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar, seperti regulasi pemerintah, kebijakan fiskal atau moneter, perkembangan teknologi, perubahan demografis, dan peristiwa ekonomi atau politik yang tidak terduga. Materi terakhir atau topik yang terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang teori produksi. Nah, teori produksi adalah konsep ekonomi yang menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efisien atau menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan. Teori produksi adalah suatu teori yang menjelaskan sifat hubungan antara tujuan produksi yang diinginkan dengan faktor-faktor produksi yang terlibat. Teori produksi juga digunakan sebagai pedoman agar produksi dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan mempertimbangkan dan memaksimalkan berbagai faktor produksi yang dimiliki oleh produsen. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Yang pertama yaitu ada sumber daya alam, yang dimana adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua ada sumber daya manusia atau tenaga kerja, adalah segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa maupun faedah suatu barang. Yang ketiga yaitu sumber daya modal. Modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Yang keempat yaitu sumber daya pengusaha. Pengusaha berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Kemudian ada fungsi produksi. Fungsi produksi itu untuk menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan. Selanjutnya ada tujuan produksi. Di sini terdapat dua tujuan produksi. Yang pertama untuk memaksimalkan keuntungan. Perusahaan berusaha untuk menghasilkan output sebanyak-banyaknya dengan biaya seminimal mungkin untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Yang kedua yaitu ada efisien. Perusahaan berusaha untuk menggunakan faktor produksi secara efisien agar tidak terjadi pemborosan. Yang terakhir yaitu ada jangka pendek dan jangka panjang dalam produksi. Jangka pendek atau periode waktu di mana setidaknya satu faktor produksi bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Sedangkan jangka panjang yaitu periode waktu di mana semua faktor produksi dapat diubah. Demikian presentasi pada video kali ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.